Halo teman-teman semua, kembali lagi di Murid yang Bahagia Podcast. Jadi video ini dan audio ini akan diupload di channel YouTube dan juga Spotify. So, halo teman-teman, gimana kabarnya? Kabar baik di sini hari ini. Saya baru saja sore ini baru saja selesai lari sore sekitar 5 kilo di pace 9 dan itu sangat menyenangkan banget. Mm-mm. Dan gimana kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman sehat, keluarganya sehat, lingkungannya sehat. Semoga dengan lingkungannya sehat, temannya juga menjadi sehat. Gitu. So, I am Brian sebagai moderator teman-teman yang biasa teman-teman dengar kalau opening podcast ini. So, I'm climbing atau saya menganggap diri saya sebagai pelajar, pembelajar bahasa dan juga pelari. So, ya, I think itu yang bisa saya banggakan sebagai identitasku saat ini sih, Kak. So, jadi podcast ini, kenapa sih podcast murid yang bahagia ini ada? So, jadi 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, kalau Kak Move tahu IISMA, uh-uh. Nah, IISMA itu Tahu. salah satu program belajar 1 semester di luar negeri, tapi itu aku persiapannya sebenarnya sebelum masuk perkuliahan. Jadi aku sebenarnya persiapannya cukup lama, sekitar 3 tahun, 2 tahunan begitu, terutama dalam mengejar bahasa Inggris, ya, IPK dan segala macam itu aku kejar mati-matian sebenarnya. Dan ketika sampai di momen tahun lalu aku itu gagal dan ketika gagal inilah yang membuatku stres cukup sekitaran sebulan. Ternyata aku belajar karena ada sesuatu momen yang ingin aku kejar gitu. Dan itu turns out kayak misalkan itu turns out membuatku kayak seharusnya kita tuh belajar tidak menetapkan waktu. Kita sebagai pelajar, sebagai individu yang terpelajar, kita ini akan terus belajar sampai kita tua, sampai kita mati. Dan dengan begitu, kita harus mengklaim diri kita sebagai murid. Dan ketika kita sudah tahu kita akan terus belajar, kita harus menjadi seorang yang bahagia. Nah, entah itu lingkungannya, tempatnya, dan segala macam, itu yang harus kita put effort di sana. Jadi, itulah kenapa murid yang bahagia podcast ini ada untuk memberitahukan kepada sedikit orang dan harapannya ke banyak orang juga sebenarnya untuk memberitahukan teman-teman itu harus menjadi murid yang bahagia gitu Kak. So ya, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih harus S2 dan narasumber kita memang latarnya sedang S2 juga saat ini. Alasannya kenapa, pengalaman dan refleksinya itu yang akan kita bahas ke depan. So, mungkin sebelum kita lebih lanjut, mungkin Kak Move bisa perkenalkan diri dulu. Oke, jadi kita kedatangan salah satu tamu yang memang latar belakangnya lagi S2 juga nih guys. So, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Apa sih yang harus kita tahu dari Kak Move dan yang hobinya apa dan hal apa yang sih yang disuka sama kamu? Mungkin boleh? Thank you. Oke, hai guys. Aku Asra Mubiha. Asalku itu di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan dulu aku S1-nya Kesehatan Masyarakat di Universitas Muslim Indonesia. Namun saat ini aku lagi lanjut S2 di Universitas Airlangga, jurusan Kesehatan Lingkungan. Hobiku apa ya? Hobiku banyak guys. Menggambar, ikut volunteer, main ke alam, dan tambahan lagi lari. Ya, Oh, aku baru lari. coba 1 kali lari, Oh iya Erik. iya iya. Ternyata Aku seru. lihat sih seru. Oh, kamu Iya, kayak kalau nggak salah kemarin PES 7 ya? iya. Itu kenapa? Kenapa Wah, banyak orang komen ya? itu Kayak, itu sebenarnya kencang ya? lumayan cepat sih. Cepat untuk perempuan. Itu lumayan cepat. Cepet Tapi banget. itu aku lari, tapi jalan juga. Gimana dong? Tapi Nggak lebih lari banyak terus, larinya kan sepertinya. sepertinya. Itu strapanya dari kamu atau dari teman nih? Dari aku. Oke. Aku kira dijokiin gitu. Wow, No, nggak no, ya? no, no. Oke, oke. Iya. Ya, Keren perkenalan. sih. Itu Mm-mm. aja guys, salam kenal. Oke, halo Kak Move. So, jadi kita bakalan di segmen pertama dulu nih Kak Move. Em, bisa mungkin Kak Move ceritain sedikit dulu kapan pertama kali kepikiran untuk lanjut S2? Oke, kapan kepikiran lanjut S2? Sebenarnya
sebelum saya lulus S1 di tahun 2022, itu saya udah kepikiran mau lanjut S2. Kenapa? Karena tapi maunya beasiswa gitu, maunya beasiswa. Jadi aku sempat pas tahun 2022 lulus, aku sempat gap year untuk belajar bahasa Inggris dulu karena mau kejar beasiswa. Akhirnya sampai stuck 1 tahun di 2023 dan itu aku belum bisa mencapai skor TOEFL karena maklum ya guys, anaknya gampang terdistraksi kegiatan jadinya ya nggak sampai. Aku pakai plan B, jadinya plan aku kan beasiswa sebelum masuk kuliah. Hmm. Plan B ku adalah masuk kuliah, nanti pas kuliah cari beasiswanya. Ya, gitu. Dan akhirnya, tada. Soalnya guys, pas saya sudah lulus S2 kan, S1 kan, saya berpikir bilang, Hmm. kerja apa ya? Karena aku sempat Hmm. bimbang pas itu bilang mau kerja apa ya. Soalnya fun fact juga ya guys. Soalnya itu jurusanku itu kesehatan masyarakat itu kayak eh, kurang aku suka tapi kayak kurang interest dengan saya gitu. Sebenarnya saya tuh mau di dunia industri kreatif, buat video di agensi, jadi jurnalis gitu. Jadi kayak kalau aku lanjut kerjaan seperti misalnya di puskesmas atau di ranah kesehatan itu kayak aku masih bingung gitu. Masih bingung dan kayak hatiku tuh masih belum ke sana gitu. Jadi aku bilang aku membuka peluang sih, lebih membuka peluang. Semisalnya aku kan interest di ranah jurnalistik dan lain sebagainya. Semisalnya aku belum bisa mencapai profesi itu, oke, saya ambil plan B. Plan B ku adalah dosen. Nah, bagaimana caranya? Dengan S2 gitu. Jadi aku buka dulu jalanku selebar-lebarnya. S2 dulu, selesai S2 mau coba selesai fashion. Kalau tidak dapat, oke, plan B dosen gitu. Oke, gitu sih. Gitu ya. Wow, panjang banget ya. Berarti kalau kita kebalik ke belakang lagi, berarti sebenarnya sebelum selesai S1, kamu sebenarnya sudah mau S2, gitu ya. Benar. So, tapi apa yang membedakan kayak misalkan ketika kamu kerja dulu, maksudnya kan ada orang satu selesai satu kerja dulu nih, tapi kenapa kamu selesai satu maunya langsung S2 gitu? Mungkin karena faktor ini juga ya. Kalau dari segi diriku sendiri, karena pertama eh, jurusan yang ku ambil S1 itu sebenarnya bukan jurusan yang benar-benar kuinginkan gitu. Jadi kayak kalau langsung Hmm. terjun ke ranah pekerjaan juga saya bingung. Saya bingung dan saya kayak setengah hati untuk menjalankan pekerjaan itu. Itu satu. Tapi mungkin eh, kalau orang sebenarnya kalau ada beberapa perspektif ya. Kalau orang lulus dan langsung lanjut kerja itu juga sebenarnya tidak apa-apa gitu karena sebenarnya ada beberapa pandangan sih Brian kayak kalau kamu mau kerja itu sebenarnya bagus aku bisa bilang lebih bagus karena kamu punya experience di dunia kerja dulu kan kayak mungkin 1 tahun lah kerja tak 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 terus sesuai jurusanmu misalnya. Nah, kalau kamu sudah punya pengalaman di dunia kerja, kamu pasti udah tahu nih apa yang kamu mau cari di dunia perkuliahan gitu. Jadi ibaratnya kamu udah terjun dan apa yang masih kamu belum ketahui dan perlu kamu ketahui itu kamu coba pelajari lagi di dunia perkuliahan. Jadi kayak ibaratnya kamu lebih bagus lah gitu masih lebih terarah gitu dibanding kalau masih fresh graduate langsung lanjut. Tapi lagi-lagi ya kalau misalnya mau langsung lanjut lagi S2 tanpa kerja itu juga tidak apa-apa, bagus juga karena lagi ini loh, lagi fresh-freshnya udah S1 langsung lanjut S2 gitu. Jadi ibaratnya kayak kamu udah terbiasa dengan tugas kuliah, dengan cari jurnal dan lain sebagainya itu kan masih baru dibanding kalau misalnya kamu ada gap kerja dulu tuh. Pasti kalau orang kerja itu ada beberapa kemungkinan. Semisalnya dia keasikan kerja gitu. Jadinya ibaratnya dia mau eh, dia punya plan kalau dia mau lanjut S2 itu misalnya 1 tahun depan, misalnya cuma 1 tahun kerja kan. Cuma karena keenakan, karena sudah dapat uang dan lain sebagainya, akhirnya nggak bisa dia minggat gitu. Jadinya dia terus kerja-kerja dan akhirnya dia lupa untuk lanjut tujuannya untuk untuk lanjut kuliah gitu sih. Jadi kayak semua pilihan itu bagus, Ya. tergantung kamu yang mana. Tapi
Kak Move itu S1 dan S2-nya jurusannya linear atau tidak? Sebenarnya ya linear. Aku tuh kesehatan masyarakat, minat kesehatan lingkungan. Nah, pas S2 aku fokusin ambil kesehatan lingkungan. Jadi linear. So berarti kalau bisa dibilang Kak Move belajar lagi yang tidak sesuai passionnya gitu ya? Bisa Bukan, dibilang iya, bisa dibilang tidak. ah, ah, Kenapa? oke, Kenapa? kenapa? Karena sebenarnya em, dulu saja itu pas kan aku Mm, dulu S1 itu semester 5 kalau nggak salah itu pembagian peminatan lagi disuruh pilih kan. Kan mm, banyak sekali dulu peminatan kesehatan mm, masyarakat itu. Kayaknya ada 5 atau berapa. Nah, di situ aku sudah bertarung lagi lah. Wah, mm, peminatan apa ini gitu. Peminatan apa dan lain sebagainya dan akhirnya overthinking dan bertanya dengan dosen dapatlah kesehatan lingkungan dan pas survive di kesehatan lingkungan ternyata seru karena kesehatan lingkungan itu lebih ke lapangan dan saya juga mm. suka di lapangan jadi kayak suka-suka aja meskipun memang nggak sesuai passion tapi aku suka di lapangan jadi kayak Hmm. tetap suka gitu meskipun udah 100%. Berarti yang lebih kepada kerjanya kayak turun tangan daripada kayak stay di kantor gitu ya kayak. Betul, nggak kayak di Oke. dalam ruangan terus. Misalnya kalau jadi Hmm. ini sih, kalau kalau dosen ya kemungkinan besar memang di ruangan. Tapi kalau misalnya apa sih bahasanya kalau kerja-kerja di lapangan, ya Hmm, kemungkinan banyak turun oke. lapangannya gitu dibanding dalam ruangan. Mm-mm. I see. Berarti kalau em, bagaimana pandangan kamu kalau misalkan tadi, em, oke saya S1, tapi S1-nya kayak salah jurusan dan ketika saya kerja saya menemukan passion saya di psikologi misalkan begitu. Tapi S1 saya berbeda dengan dengan apa yang saya minati ketika saya mendapatkan kerja. Dan ketika S2 saya terjun ke psikologi dan banyak orang bilang apa ya, backgroundnya kayak misalkan orang-orang tua atau memang orang-orang terdahulu bilang jangan kuliah dengan jurusan yang berbeda karena kamu bakalan sulit apa ya jadi dosen katanya. Jadi pandangan kamu tentang itu bagaimana ketika orang pindah ke jurusan yang memang ketika mereka dapat dikerjakan di pekerjaan ini passionnya mereka gitu. Berarti dia S1-nya sudah lulus, terus pas Hmm, kerja dia kerja di bidang ranah psikologi misalnya. Terus misalkan. S2-nya lanjut psikolog. Kalau Hmm, case-nya seperti itu ya, Brian, sebenarnya it's okay. Kenapa? Karena meskipun S1-nya dia bukan jurusan psikolog, tapi dia sudah punya pengalaman kerja di psikolog. Misalnya hmm, jadi HR misalnya, kan itu hmm, berhubungan dengan manusia ya. Terus dia ya, lanjut S2 dan jurusan psikolog itu menurutku linear. Tapi saya nggak tahu ya, tapi anggapanku kalau misalnya dia mau jadi dosen mungkin agak susah. Karena nggak linear jurusannya. Tapi kalau dia mau kerja sesuai passionnya di luar dari dosen ya, semisalnya pekerjaannya, semisal jadi HR kah atau dan lain hmm, sebagainya itu sah-sah saja kalau dia mau ambil itu. Dan itu sebenarnya, sebenarnya kalau dia ada pengalaman kerja ya, itu hmm, memperkuat dia untuk bisa lanjut jurusan tersebut di S2. Kayak misalnya kalau dia mau ambil beasiswa ya, hmm. kan beasiswa itu eh, eh, tricky sekali kalau misalnya kamu mau ambil beasiswa terus lintas jurusan begitu. Jadi kayak Yap, kamu yap. harus punya alasan yang kuat kenapa kamu mau Hmm, lintas tersebut dan kenapa kamu mau ambil itu. Jadi misalnya orang belum ada pengalaman kerja ya, dia jelaskan A, B, C dan lain sebagainya. Tapi misalnya argumennya belum kuat, dia itu hmm, bakal cepat goyah dan bakal tidak lolos seleksi. Tapi kalau dia sudah punya pengalaman kerja di ranah tersebut dan dia apply beasiswa itu kemungkinan besar ya dia bisa diterima. Lagi-lagi ya kalau misalnya kalau dia punya pengalaman kerja itu menjadi pegangan sih. Tapi beda case kalau dia tidak punya pengalaman kerja di bidang ya. psikologi terus dia mau ambil psikologi. Hmm. Lagi-lagi tapi ini pandanganku ya Brian bahwasanya Oke. soalnya aku juga pernah bicara sama temanku dia jurusan Ikom komputer. Terus dia tertarik sama neuroscience, intinya kayak ranah psikologi Hmm, lah. Nah, dia tanya belum apakah saya bisa masuk S2 dan jurusan itu? Nah, eh, yang sepengetahuanku adalah kalau di ada jurusan tertentu itu bisa lintas jurusan. Cuma ada yang namanya matrikulasi.
sama matrikulasi kalau dia sudah lulus. Kalau belum lulus, kayak sempat untuk tes, baru mau masuk ya, mau tes. Hmm. Dia tuh kayak ada dua dua tahapan. Kayak satu tes general. Tes general ini kalau misalnya jurusannya linear ya, tapi dia orang-orang yang jurusannya linear, tapi dia juga tetap ikut tes ini. Nah, kalau dia sudah lulus di tes ini, orang-orang yang jurusannya linear pas S1 dan ambil S2 juga itu, dia bakal, oke, selesai langsung lanjut wawancara. Saya lupa, ini tes dulu ini, saya lupa bagaimana tahapnya. Intinya, dia lewati satu kali tesnya soal itu. Tapi orang yang tidak linear jurusannya, dia bakal ada tes selanjutnya. Tes selanjutnya itu yang berhubungan dengan jurusan yang diambil gitu. Mm-mm. Kayak mengetes bahasanya apakah dia bisa mampu survive nantinya. Nah, tes yang kedua ini adalah berhubungan sama jurusannya gitu. Jadi misalnya kalau lintas Hmm. jurusan tergantung harus lihat sih, harus lihat jurusan di kampus tersebut apakah diperbolehkan ataupun kalau diperbolehkan mungkin ada lagi tes tambahannya begitu gitu gitu. Tapi satu kali Oke, oke. tapi misalnya kalau dia tidak punya pengalaman kerja Hmm. semisalnya dan dia mau karena dia kayak tertarik ke situ, bagaimana ya pandanganku ya soal S2 itu menurutku kurang ilmunya dibanding S1. S1 itu lebih, kamu lebih dapat banyak ilmu loh. Karena S2 itu kebanyakan kamu harus inisiatif, kayak kamu lebih menjelaskan dibanding dosen, kamu cuma dikasih tugas, kasih ini. Jadi kayak ibaratnya kamu cari sendiri materinya gitu loh. Dibanding S1. S1 itu kayak ibaratnya kamu disuap ilmu dan banyaklah ilmumu. Nah, pas S2 itu tidak. Jadi kayak aku bilang sayang aja sih kalau mau ambil psikologi tapi S2 gitu. Kayak kenapa nggak sekalian S1 saja gitu. Meskipun lama sih. Tapi kalau memang betul-betul mau ilmunya, I memang see, I ilmunya see. Oke, lebih ke oke. S1. Ya, ya, ya. Oh ya, boleh lanjut lagi terkait matrikulasi tadi sempat dijelaskan tuh, Kak. Nah, itu apa ya? Kalau boleh tahu. Nah, matrikulasi itu, misalnya kamu sudah dinyatakan lulus ya, dan mau menjalankan perkuliahan, sebelum kamu Hmm. memulai perkuliahan, kamu itu mulai biasanya itu dilaksanakan sebelum kuliah berlangsung. Saya kurang tahu berapa estimasi waktunya, kayaknya selama 1 bulan itu kamu akan belajar sama belajar terkait mata Hmm. kuliah dasar seputar jurusan tersebut. Jadi itu namanya matrikulasi. Dan ya, Oh, kayak oh. misalnya kamu kamu Heeh. di kelasku ya, aku kan Mm-mm. kesehatan lingkungan, tapi ada temanku anak kimia. Nah, dia Mm-mm. matrikulasi selama 1 bulan. Jadi karena dia cuma satu orang, jadi dia belajar sendiri gitu. Belajar sendiri dengan dosen mata kuliah tersebut gitu. Oh, berarti Kayak ibaratnya dikasih mm-mm. dasar dulu sebelum kuliah umumnya. Mm-mm. Dan gunanya kayak misalkan ini ya kayak oke kalau misalkan tidak cocok berarti lepas di situ aja ya. Atau kalau atau itu untuk persiapan untuk lanjut lagi atau memang kayak perkenalan perkenalan dasar jadi ketika kita tidak linear atau misalkan kita tidak suka dengan apa yang diajarkan nantinya kita boleh keluar atau gimana? Nggak bisa mundur. Nggak bisa mundur. Oh. Itu udah bayar UKT. Jadi ibaratnya itu kayak eh, sebelum dia bergabung dengan anak-anak yang dengan jurusan yang udah bergelut S1-nya kesehatan lingkungan atau Kesmas, kan takutnya jomplang ya. Kayak dia kan dari kimia. Ibaratnya dia Mm-mm. kan udah punya dasar nggak tahu terkait kesehatan lingkungan. Mm-mm. Takutnya dia ketinggalan jauh sama temannya. Jadinya kayak dikasih dasar dulu. Kayak ibaratnya pelajaran S1 kayaknya ya, dasar-dasarnya dikasih dulu. Dia pelajari dulu, diajar dulu selama 1 bulan. Kalau sudah itu, sudah masuk lagi dia kuliah gitu. Ibaratnya dia ikut perkuliahan sama teman-temannya, dia sudah punya dasar lah seperti teman-temannya pas S1 dengan Mm-mm. kesehatan lingkungan sama Kesmas. Itu. I see. Berarti kayak pengantar ya kak ya? Betul. I Tapi see. I see. fun fact-nya guys, itu Heeh. dibayar. Oh, oke 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 oke. Ibaratnya ya, ibaratnya ya, kan semisalnya UKT itu 12 juta ya. Semisalnya UKT itu Mm-mm. 12 juta. Mm. Nah, karena kamu bukan dari jurusan itu,
dan kamu harus matrikulasi ya, kamu bayar uang tambahan. Semisal saya kurang tahu berapa harganya, kayaknya Oh, 1 juta, 2 juta. Kau bayar 2 juta itu, terus oke, kamu bakal diajar sama dosen. wow. Tuh. Aku baru tahu sih tentang itu. Keren, keren, keren. Kalau oke, kita bahas selanjutnya kalau terkait background apa ya dari orang tua, apakah Kak Move itu disupport penuh atau disarankan gimana? Kalau dari lingkungan keluarga. Di Sumber ini kuliah, lanjut Mm-mm. S2. Untuk lanjut S2 atau sebaiknya ini dulu sih, sebaiknya kamu kerja dulu atau gimana? Hmm, saya kurang tahu ya. Oh, Ah, karena mungkin mungkin karena saya anak terakhir ya. Bagaimana ya? Orang hmm. tua mungkin lebih ini sih membebaskan. Kayak misalnya kamu mau lanjut Mm-mm. S2 silahkan, kalau mau kerja silahkan gitu. Kayaknya, tapi Hmm. soalnya orang tua kan tidak menyampaikan langsung bilang lanjut S2 gitu. Eh, nggak tahu, nggak tahu. Tapi kayaknya ya di super Mm-mm. guys, kayaknya cuma Ya. udah disampaikan. Soalnya kan Memang oke. sebenarnya kan Mm-mm. aku gap year 1 tahun kan, itu aku Mm-mm. berproses untuk belajar sendiri untuk kejar TOEFL, ya masuklah komunitas dan lain sebagainya. Mm. Cuma nggak sampai kan, terus aku kayak Mm-mm. wah gimana nih, aku harus beasiswa gitu, kayak ibaratnya aku tidak mau punya beban ke orang tua aku Mm. gitu, supaya Mm-mm. aku bisa mandiri dengan Mm. beasiswa, supaya tidak ada tekanan lah. Betul. Nah jadilah pas habis 1 tahun ini, oh fun fact-nya adalah sebenarnya pas 2023 di bulan Mei itu aku sudah pegang LOA kampus. Ibaratnya aku sudah Oh. dinyatakan lulus. Cuma Mm-mm. aku ini eh, apa tunda defer. Jadi aku tunda untuk semester selanjutnya. Kenapa? Itu strategiku supaya kalau aku daftar LPDP, aku nggak perlu tes lagi Mm-mm. yang hitung-hitungan itu dan lain sebagainya. Jadi langsung wawancara ibaratnya kalau lulus berkas. Tapi ternyata nggak bisa daftar soalnya berkasnya nggak sampai. Nah, kembali. Jadilah, jadilah pas setahun itu kan Mm. dor-doran mau TOEFL tapi ternyata nggak fokus. Jadilah di situ aku ambil keputusan lagi kayak Mm. sepertinya saya ingin ke kampung Inggris supaya Oh iya. bisa fokus belajar. Heeh. Sebenarnya ya akhir tahun 2023 itu saya mau ke kampung Inggris, cuma saya punya tanggung jawab. Saya jadi panitia di sebuah acara. Jadi aku bilang kalau saya lepas ini panitia, aduh bagaimana ya gitu, kayak intinya selama 1 tahun itu aku udah fokus belajar guys, aku fokus Mm. berkegiatan, jadi nggak Wah. ya. Nah jadilah sudah huru hara organisasi ini baru plong tuh pasnya di awal 2024 tuh. Udah bisa Mm. udah bisa lari nih ke kampung Inggris, tapi Mm-mm. orang tua sudah tidak mengizinkan karena dia kan dia merasa kayak Mm. oke kak, oke kamu, oh sebenarnya sebenarnya orang tua pun udah ikhlas kalau saya gap year, dia maunya langsung lanjut S2. Oh. Mm-mm. Tapi saya tidak mau kalau biaya dari orang tua, saya mau beasiswa Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, tapi orang tua coba biarkan saya dulu. Oke, biarkan dulu kemauannya ini anak toh, biarkan ting. Tapi ternyata tidak dapat gitu. Dan pas saya mau bilang mau ke kampung Inggris lagi, dia sudah Mm-mm. bilang udah bisa gitu. Lanjut saya kuliah. Jadi lata ada sekarang ada di sini. Kayak super ya, Wah, iya support. support supaya oke. Kita bilang bisa Guys. bilangnya support ya dengan keadaan keadaan yang Kak Move sekarang ada di sini gitu. Wow, keren sih. Oke. Um, Next nih Kak Move, kita bakalan masuk ke segmen 2 alasan dan pertimbangan. Nah, menurut Kak Move, eh, kenapa kita sebagai pelajar perlu mempertimbangkan S2? Sebenarnya aku udah bertemu dengan beberapa orang juga sih. Kayak aku penasaran kan. Aku melihat kayak
ada orang kutemui kan, dia sudah punya pekerjaan, terus gajinya juga lumayan gitu. Hmm. Tapi dia lanjut S2. Temanku sih, aku tanya bilang, kan gini kalau pikirannya secara logika kan, orang Hmm. kuliah untuk dapat dapat kerja Hmm. kan. Nah, dia kan sudah kuliah S1, lulus S1 dia sudah punya pekerjaan dan menurutku gajinya juga sudah cukup tinggi gitu. Tapi selama 1 tahun dia bekerja, dia tetap daftar beasiswa. Nah, pas dia daftar beasiswa, dia lolos gitu. Terus aku Hmm. penasaran dong, bilang, kok kamu lanjut kuliah sih? Maksudku, kan kamu udah punya gaji yang cukup tinggi gitu. Kenapa kamu Hmm. lanjut kuliah gitu? Aku bingung soal itu. Tapi rata-rata ya, orang yang kutemui, bagaimana? Aku tidak tahu generasi sebelumnya ya, tapi aku melihat yang separantaran Gen Z itu, Hmm. kayak rata-rata meskipun dia S1-nya selesai dan kerja, pasti dia bakal kuliah suatu saat gitu. Jadi ibaratnya adalah gimana ya? Mungkin beda orang ya, tapi rata-rata Hmm. orang yang Hmm. kutemui itu begitu kayak dia sudah kerja, dia lanjut lagi S2. Alasannya adalah dia boring dengan pekerjaan yang monoton gitu. Kan kalau pekerjaan itu kayak masuk Hmm. kantor, pulang, masuk kantor, Ya. pulang. Sedangkan kalau dunia kemahasiswaan itu Hmm. kayak fleksibel, seru, terus Betul. bisa eksplor pengetahuan lagi, bisa diskusi lagi, bisa ikut project lagi dan lain Hmm. sebagainya gitu. Jadi kayak kalau misalnya kenapa orang harus lanjut S2, kayaknya harus pertanyakan ke diri sendiri dulu gitu. Bilang, kenapa sih kamu lanjut S2? Alasannya apa? Semisal kamu sudah cukup dengan S1-mu dan lanjut kerja, ya silahkan. Soalnya ada juga temanku seperti itu. Atau kalau kamu mau lanjut eh, kerja dulu dan lanjut S2 juga silakan. Atau kalau kamu lanjut langsung S2 juga silakan. Intinya kayak harus ditanyakan dulu ke diri sendiri gitu. Kenapa? Supaya kamu nggak bimbang kalau udah ada di ranah tersebut. Tergantung prioritas sih, Brian. Kayak kan ada orang prioritasnya, misalnya dia mau kuliah, tapi dia Hmm. terikat sama kebutuhan. Misal dia harus kerja, Oke. generasi sandwich misalnya. Kayak mau tidak mau, dia pasti kayak melihat orang tuanya dong, lah iya saya harus membiayai orang tua saya, adik-adik saya dan lain sebagainya. Terpaksa dia kerja dulu. Ada tuh orang kerja dulu lama, kayak mungkin ada 3 tahun lah. Kalau dia Hmm. sudah stabil ekonominya, baru dia lanjut kuliah gitu misalnya. Tapi misalnya kalau ada orang yang tidak ada bebannya untuk keluarganya, bukan generasi sandwich, ya bisa saja dia kerja dulu, dia explore dulu. Dan kalau sudah oke dan dia merasa bosan dan mau improve diri, dia pasti lanjut S2 lagi gitu. Dan ada Hmm. juga aku dengar podcast sih, Oke. pebisnis ini ya, soal Hmm. bisnis. Kayak ditanya, dan coach bagaimana menurut coach apakah bagusnya kerja dulu, kerja dulu dengan orang, terus bangun bisnis, dan lain sebagainya atau eh oh beda sih dia kayak bertanya apakah kalau mau bangun bisnis itu kerja dulu kah atau bagaimana dan dijawab adalah iya bagusnya kerja dulu di orang supaya kamu punya pengalaman dan lain sebagainya Hmm. terus ditanya lagi bilang bagaimana coach kalau em, mau lanjut kuliah apakah itu boleh lanjut kuliah atau tidak usah fokus saja cari pengalaman dan lain sebagainya terus orang itu bilang bahasanya lanjut kuliah kalau kamu punya uang, punya kesempatan, tetap lanjut kuliah gitu. Lagi-lagi nah, karena kan semasih umur masih muda, Hmm. kamu masih fleksibel gitu untuk dicerca dengan tugas, pressure lah, tekanan-tekanan lain sebagainya itu kamu masih fleksibel dibanding misalnya kalau kamu sudah kayak umur terlalu tua dan mau lanjut kuliah itu mungkin agak susah fleksibelnya, tapi tidak menutup kemungkinan kamu juga bisa lanjut gitu. Tergantung prioritas masing-masing. Oke. Nah, kalau kamu lebih kepada kebutuhan karir atau pengembangan diri lanjut S2-nya? Mencari jati diri. Hmm, berarti lebih kepada pengembangan diri berarti. Betul, betul. Tapi jujur ya guys, bagaimana Hmm. ya? Hmm, ada orang kan yang sudah terplan, kayak misalnya
lima tahun ke depan mau apa dan lain sebagainya. Nah, sayangnya saya tidak masuk dalam barisan itu. Saya masuk Oh, di barisan orang yang masih bingung dengan eh, bagaimana ya ke depannya, saya kerja apa ya dan lain sebagainya. Saya masih bingung dengan itu. Nah, dengan bingungku itu, saya bingung tapi tetap sambil jalan gitu. Ibaratnya saya bingung nih, saya mau apa? Apakah saya lanjut jadi dosen kah? Tapi saya enggak bukan itu interestku. Ada interestku selain itu. Ya sambil saya bingung, saya nyemplung gitu. Bilang, oke saya buat saja deh ada pelampung gitu. Misalnya saya tidak dapat passionku, oke saya masih bisa terjun di plan B ku gitu. Jadi kayak aku lebih ini sih mencari mencari dan improve diri sendiri. Bagaimana? Ibaratnya aku membuka banyak jalan gitu, bukan cuma satu jalan saja. berarti bisa dibilang sembari menyelam minum air ya. Jadi kayak sembari belajar, nanti kebutuhan karirnya pasti datang sendiri. Walaupun niat Hmm, awalnya dengan mencari jati diri, pengembangan diri. Gitu kan, Kak? betul betul betul. Benar benar benar. Berarti bisa dibilang kamu kayak multitasking banget ya. Sembari ini itu coba explore dan nanti jatuhnya di mana, at least apa yang sekarang dicoba itu diusahakan dengan maksimal. Jadi nanti sampai di poin itu tidak ada penyesalan walaupun lihat ke belakang. Iya Kalau betul sekali. kalau kamu lihat kalau orang yang setelah lulus S1 dengan lulus S2 kira-kira peluang keterima kerja itu lebih besar yang mana sih? Sebenarnya kalau hal itu ya tergantung orangnya, tergantung orangnya sih. Hmm. Kayak misalnya kalau kamu lulus S1 ya, eh misalnya ini deng, kamu lulus S2, tapi kamu kurang karena banyak faktor yang bisa menyebabkan kamu itu diterima kerja, semisalnya faktor relasi, faktor pengalaman, dan faktor lainnya. Faktor relasi adalah temanmu yang sudah kerja bisa diajak kamu untuk masuk di situ Hmm. misalnya. Faktor pengalaman, bilang, oh ternyata pengalamannya ini banyak gitu. Kayak misalnya, kan ada itu orang S1 tapi sambil kerja, jadi Hmm. ibaratnya dia lulus S1, dia itu sudah punya banyak pengalaman kerja gitu. Jadi Hmm. kayak dibandingkan S2 nih, anak S2 yang sudah S1 lanjut langsung S2 otomatis tidak ada pengalaman kerjanya dong. Ya kalau mau dibilang peluangnya itu adalah dosen, oke realistis dosen, tapi kayak sekarang harus S3 deh, ongoing S3. Nah, tapi selain itu untuk pekerjaan tanpa pengalaman dan lain sebagainya ya dipertimbangkan sih pihak perusahaan, Hmm. otomatis lebih dipilih lah anak S1 ini karena mempunyai pengalaman kerja gitu. Jadi kalau kalau saya sih kayak sebisa mungkin, susah sih, susah sih. Sebisa mungkin kalau kamu sedang kuliah, jangan kuliah saja gitu. Hmm. Tapi Kupu-kupu. cari pengalaman juga. Kalau bisa magang sambil kerja atau organisasinya pun pilih-pilih juga. Kayak jangan sampai kayak kurang benefitnya untuk kamu dan kurang untuk dilirik sama HR. Itu sih tergantung orangnya. Kayak meskipun kamu S1 kah, S2, tapi kalau anak S1 ini lebih banyak pengalamannya ya otomatis anak S1 yang lebih berpeluang. Tapi kalau misalkan kita bayangkan di same level, kayak misalkan S1, si A S1 eh, banyak pengalaman, si si B S2 banyak pengalaman juga. Nah, logiknya adalah Hmm, apakah HR akan memilih yang S1 atau S2, Kak? sulit ya. Em, kalau saya tidak tahu pasti ya, tapi Hmm. kalau saya lihat dari situ mungkin tergantung dari bagaimana cara menjawabnya dia gitu. Kayak Oh misalnya iya. meskipun dua orang ini setara ya, tapi tidak Hmm. setara dari segi gelar, tapi dari segi pengalaman setara. Tapi kalau dalam pengimplementasinya lebih unggul misalnya, misalnya ya, ini misal gitu. Misalnya si ini lebih personal branding, si ini enggak. Ya mungkin karena perusahaan yang dia daftar itu suka hal yang personal branding ya dia terima ini. Tapi kalau yang ini tidak personal branding dia tidak ambil kayak banyak sih faktor. Meskipun juga setara pengalamannya, tapi kayak
cara menjawab dan lain sebagainya lebih bagus si A, otomatis lebih diambil di si A dibanding si B. Ya kalau dari gelar, ya kalau gelar, karena ya semisalnya perusahaan kan, dia Mm-mm. semisalnya uh, open recruitment, terus dia bilang diterima sarjana S1, terus anak magister juga datang nih. Tapi kan memang di persyaratan itu S1, jadi kayak misalnya kamu magister, tidak menutup kemungkinan kamu lebih unggul dan berpeluang gitu. Tapi kayak dilihat bagaimana cara menjawab, bagaimana caramu ini wawancara lah, dan pengalaman dan lain sebagainya. Baik Pak sih, bisa Iya sih, setuju, setuju. memungkinkan. Karena kan setelah misalkan CV-nya diterima kan masih ada tahapan wawancara juga kan, Kak. Mm-mm. Betul-betul. So, nah, next, apakah semua jurusan itu perlu lanjut S2? Menurut kamu gimana? Atau memang kayak jurusan-jurusan tertentu kayak psikologi, mana ekonomi dan segala macam. Nah, menurut kamu gimana tuh? Kalau aku sih tergantung prospek karir yang dia mau sama tergantung dari keinginannya gitu. Misalnya kalau dia prospek karir kan, misalnya dia mau jadi psikiater, saya tidak tahu sih intinya profesi yang berhubungan bersama psikolog gitu. Dan itu dia bisa laksanakan kalau misalnya dia lanjut studi. Ya oke, kamu gas ambil itu. Terus misalnya jadi apoteker, oke berarti dia harus uh, ambil profesi apoteker supaya bisa dia pakai gelarnya itu untuk bekerja. Dia tergantung lagi-lagi sih Brian, tergantung dia mau ambil prospek karir apa dan silahkan untuk lanjut. Tapi semisalnya ini yang opsi keinginan atau diri sendiri ya. Kayak tergantung juga, misalnya kalau kamu suka anaknya suka belajar atau suka eksplorasi dan lain sebagainya, ya silahkan untuk ambil S2 karena disitulah sebenarnya sih eh, lanjut studi itu lanjut studi itu lebih ini sih ajang untuk berpikir, kayak lebih berpikir kritis dan lain sebagainya kan selalu dihantam dengan jurnal-jurnal, diskusi dan lain sebagainya. Ya, kalau kamu karena ada kan orang yang suka belajar kayak enak aja gitu belajar. Jadi oke, kalau kamu suka belajar silahkan. Kalau kamu profesi yang memang harus lanjut S2 itu silahkan. Tapi kalau kamu kerja langsung ya enggak apa-apa, tergantung prioritas orang sih. Oke, 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 oke. Nice sih jawabannya. Oke, kita bakalan move ke bagian segmen 3 proses dan persiapan. Menurut kamu sendiri persiapan yang paling apa ya? Yang paling menantang banget nih ketika kamu mempersiapkan S2 ini itu apa? Karena saya itu incarnya beasiswa, Ah, jadinya menurutku tantanganku adalah gitu bahasa Inggris. Apalagi saya belum terlalu bagus bahasa Inggrisku gitu, jadi kayak harus harus betul-betul mati-matian belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya, karena ibaratnya kan kalau orang bilang, kamu ini peluang banget dapat beasiswa gitu karena pengalamanmu, karena prestasimu dan lain sebagainya, tapi kayak meskipun aku punya banyak prestasi, punya banyak pengalaman, tapi kayak melangkah ke satu langkah yang administrasi saya tidak bisa lewati. Bagaimana saya mau melangkah ke wawancara gitu. Kayak saya mau melangkah nih, daftar beasiswa. Saya punya banyak pengalaman, punya banyak prestasi, tapi ya administrasiku terkendala di bahasa Inggris. Jadinya saya tidak bisa daftar jadinya. Jadi kalau misalnya kamu-kamu yang mau daftar beasiswa, sangat kusarankan prefer bahasa Inggris. Prefer bahasa Inggrismu kalau bisa sebelum kamu lulus. Kalau bisa sebelum kamu lulus S1. Kenapa? Karena misalnya kamu masih S1 ya, eh, semangat belajarmu itu masih ada dan rasa tertekanmu itu masih sedikit gitu. Karena kamu masih dalam proses eh, skripsi misalnya, proposal misalnya, intinya dalam proses perkuliahan lah. Dibanding kalau kamu sudah lulus dan mau persiapan bahasa Inggris, itu lebih banyak pressure-nya. Kenapa? Karena kedepannya itu kamu udah tahu gitu. Kamu udah tahu betul. lah, "Ih, bagaimana ini, bagaimana kalau saya udah lolos, bagaimana ini." Dia lebih banyak overthinkingnya lah gitu. Jadi ya ini aku sangat berharap
untuk teman-teman yang masih semester berapapun itu bahasa Inggris kalian guys, karena itu pintu untuk kalian menuju beasiswamu. Kalau soal kampus, kalau soal kampus, saya tidak tahu ya. Kan orang bilang, orang berpikir ya, Hmm. daftar, misalnya daftar Univer top 3 kayak UI, ITB, UGM, orang bakal, intinya negeri lah, orang pasti bakal berpikir lah, "Ih, bagaimana ya cara lulus dan lain sebagainya." Tapi pemikiranku adalah S1 sama S2 itu beda. S1 otomatis banyak orang yang mau daftar. S2 itu menurutku tidak sebanyak dengan S1. Jadi peluang untuk lulusnya itu besar gitu. Jadi kayak itu yang belajar saja gitu pasti kemungkinan besar itu lulus kecuali ada jurusan memang yang selalu penuh peminatnya misalnya farmasi farmasi S2 itu biasanya susah sekali apalagi universitas top misalnya Hmm. gitu iya gitu gitu jadi Oh, misalnya kalau teman-teman mau lanjut S2 takut nggak lulus coba dulu karena saya yakin itu pasti lulus. sih, sih. Oke, tadi Kak Move sempat singgung tentang bahasa Inggris. Bukannya kita berdua sama komunitas ya Kak Move ya? Kak Move berapa tahun sih Hmm, dalam situ? Kalau boleh tahu? ya. Kamu angkatan berapa? Saya kayaknya Kamu di masuknya atasku. eh, Lupa Kak lagi. Move duluan kan yang masuk. Oh, aku ini, aku angkatan kedua. Angkatan pertama itu kan yang pendirinya kan. Mm-mm. Nah, saya tuh yang kedua. Dan aku lupa itu tahun berapa. Berarti sekitar kalau di total-total berapa tahun tuh kamu dalam? Mungkin 1 tahun lebih. 1 tahun Atau satu lebih. tahun, kurang lebih. Berarti bisa dibilang kalau 1 tahun belajar bahasa Inggris itu masih kurang banget ya kamu ya? Eh, sebenarnya ya, sebenarnya tidak juga. Mm-mm. Tapi memang strategiku salah kemarin. Gitu. Kenapa salah? Karena Mm-mm. apa ya? Semisalnya kalau saya 1 tahun di Pare, ya saya bisa bilang saya bisa lah orang-orang yang improve bahasa Inggrisnya lebih baik di Mm-mm. sana. Kenapa? Karena fokusnya belajar. Kan belajar belajar terus ada juga jam belajarnya kayak dari pagi sampai sore, terus bangun lagi pagi kayak itu terus berputar-putar. Otomatis kan fokus belajarnya. Apalagi selama 1 tahun itu udah bagus banget sih. 3 bulan saja tuh udah lumayan. Cuma salahku kemarin itu adalah eh, tidak fokus. Aku memang tidak fokus belajar kemarin gitu. Kayak, oke, saya ikut organisasi bahasa Inggris, tapi apakah aku banyak belajar? Udah, aku lebih banyak ikut panitia, jalankan proker, lari sana sini, dan lain sebagainya. Jadinya hmm, sama aja, nggak fokus dan nggak optimal belajarnya. Berarti kalau teman-teman mau belajar bahasa Inggris berarti harus apa nih kamu? Fokus ya. Yes. Sebaiknya fokus. Baiknya, sebaiknya Sama ini fokus. sih, em, apa sih? Komitmen sama dirinya sendiri Hmm. gitu. Kan semisalnya kan beda-beda words-nya orang kayak keberhasilannya orang. Kayak oke ada orang berhasil ke fokus misalnya ke kampung Inggris, ada yang berhasil. Tapi ternyata Mm-mm. oh ada juga yang tidak berhasil belajar bahasa Inggris di sana. Mungkin dia kayak lebih banyak healing, pergi jalan-jalan dan lain sebagainya. Oke, dia tidak berhasil. Ya kayak lagi-lagi ya ke komitmen dia untuk belajar gitu. Semisalnya kayak sambil kerja dan mau belajar bahasa Inggris. Kalau dilihat kan susah ya, maksudnya kayak dari pagi sampai sore, dia kan otomatis kayak kerja gitu. Dan kalau dia memang komitmen, pulang kerja sampai tengah malam, dia akan belajar gitu. Dan itu terulang terus menerus. Jadi kayak sesibuk apapun kamu, sebagaimanapun kegiatanmu, tapi kalau memang kamu komitmen untuk belajar, ya itu bisa sih, bisa, bisa. Wow, Ya. setuju, setuju banget sih itu. Oke, next questions. Kalau terkait adaptasi belajar, kira-kira ada tidak Kak Move mengadaptasi cara belajar baru ketika S2? Kayak, oh ini beda banget sih dari S1.
Nah, ini yang diadaptasi menjadi kebiasaan baru ketika belajar di lingkungan S2. Perbedaan ini ya, perbedaan cara belajarnya kampus dulu dan yang sekarang. Mm-mm. Yang dan yang apa ya? Dan yang menjadi pembelajaran di S2 ini itu lumayan ap- menjadi habits baru untuk kamu. Apa itu kira-kira? Atau ada atau tidak ada sama sekali? eh aku tidak tahu karena gimana ya, kan beda-beda setiap kampus ya. Kayak misalnya kan saya dulu di universitas swasta pas S1. Nah, Hmm. kan aku tanya juga kan temanku yang anak Unhas, bilang oh ternyata satu mata kuliah itu ada lebih dari satu dosen ya. Kalau kalau nggak salah anak Unhas itu, betul kan? Saya Brand bukan ada anak ini sih. satu mata kuliah, Oh, ah apa UNM? betul. Eh, oh, oh ya, UNM Hmm. itu satu mata kuliah berapa dosen? Ya, biasanya ada 2 dosen, 3 dosen. Hmm. Nah, saya S1 itu satu mata kuliah cuma satu dosen gitu. Oh Jadi iya. agak shock gitu kalau Pak. Ya, jadi aku agak shock kalau tiba-tiba Hmm. tiba-tiba satu mata kuliah terus ada banyak dosen dan di kampusku sekarang UNER satu mata kuliah itu ada sampai 5 dosen gitu. Jadi kayak Wow. kayak minggu depan saya ketemu dosen A, minggu depan itu saya ketemu dosen B, C, D, F. Jadi kayak kan ibaratnya ya, kan misalnya saya satu cuma satu dosen nih. Kayak ibaratnya aku bertemu pertama kali sama dosen pertemuan pertama, pasti aku analisa dong, ini dosennya gimana, cara Betul. cara ambil nilainya gimana. Terus Hmm. minggu depan oke, saya bisa curi hatinya nih dosen. Nah, di UNER saya baru mau menganalisa ke dosen ini, minggu depannya sudah terganti gitu. Jadi kayak itu awal semester 1 aku ini sih kesusahan sekali karena Hmm. tiba-tiba seperti itu. Jadinya apa? Apalagi saya ini bukan pengingat nama nama dan dosen yang baik gitu. Saya pelupa. Jadinya SAP ku apa sih bahasanya? Apa ya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Intinya jadwal kuliahku beserta Oke. nama-nama dosennya itu aku print, print satu-satu. Terus aku tempel di bindarku. Terus supaya aku lihat tuh bilang, oh, oh, topik ini dosen ini, topik ini. Itu sih yang bikin shock sekali aku. Tapi kalau soal pembelajarannya Mm-mm. ini antara saya beruntung atau bagaimana sih? Karena jujur ya, prodiku itu lumayan tidak sehuru-hara dengan prodi lain. Bisa dibilang prodiku itu lebih santai kalau dibilang. Kayak gimana ya? Ya, lebih santai. Soalnya aku tanya temanku yang S2 juga, tapi di FEB, itu dia kayak kan dia duluan masuk daripada saya. Saya lihat story-storynya dia kayak em, misu-misu terus terkait banyak tugas lah, jurnal terus lah, dan lain sebagainya. Jadi kayak saya langsung takut bilang, bagaimana nih S2 semenyeramkan gitu kah? Gitu. Tapi pas saya masuk ternyata ya nggak sehektik itu dan saya masih bisa imbangi dengan ikut kegiatan lain gitu. Jadi kayak memang tergantung prodi. Ada memang prodi yang betul-betul hektik dosennya dan kamu dikasih banyak-banyak sekali tugas, ada juga tidak gitu. Mm-mm. Sama satu culture shockku adalah menurutku ya dosen di Sulawesi itu Ah, berbeda dengan di Jawa. I Bukan see. bukan saya tidak membahas soal kepintaran dulu ya. Saya mau bahas soal ini sikap-sikap dosennya. Saya tidak tahu dosen mau begitu atau tidak di S1, tapi menurutku ya, culture-nya di Sulawesi itu dosennya adalah ini loh yang kayak ah, Hmm. kayak mereka tuh kayak gimana ya Mbak? Kayak Kayak kita gimana bahasa harusnya ya? um, Yang ini loh kayak kami tuh harus sangat 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 sopan gitu. oh ya. Kayak Hmm. gitu. Sedangkan Oke. sedangkan di
Saya tidak tahu prodi lainnya, tapi Hmm. kayaknya prodi lain juga begitu deh. Sedangkan di prodiku itu astaga dosennya tuh ramah sekali. Saya sampai sampai segan gitu bilang kayak temanku itu bisa bercanda sama dosen gitu. Kayak 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 begini nih, kayak teman kayak Paham, teman paham. tapi masih ada batasan, tapi kayak ngerti gak sih kayak kalau itu dilakukan di Makassar itu kayak tidak sopan Tidak Anda sopan. gitu. Setuju. Iya, deh, sumpah. Itu sih culture shockku. Tapi culture shocknya lumayan baik sih. Iya, bayangkan Erik, kamu pernah nggak dibelikan sarapan sama dosenmu? Kayak misalnya kamu punya kuliah pagi kan, misalnya jam Mm-mm. 8. Nah, terus ternyata dosenmu ini memberikan kalian makan gitu, makanan. Ditanya lah, bilang, sudah sarapan belum? Lah, belum bu, tidak sempat. Oh, saya nggak sarapan pagi bu, dan lain sebagainya. Cek percek, ternyata kita diberikan makan gitu, makanan. Gak tahu ya, aku terlalu culture shock. Iya, di, dibelikan makanan, Wow. dikasih gitu. Kan jarang kan ada dosen begitu yang Iya. memberikan ke Jarang banget. mahasiswa, jarang kan. Saya nggak tahu Itu prodi beneran. lainnya, tapi begitu. Iya beneran. Bahkan ya, misalnya ini dosen, ada dosen kan, dosenku Hmm. itu lagi eh, masih perjalanan ke kampus gitu. Ibaratnya agak telat lah. Nah, ternyata dia belikan kita itu roti gitu, dibagikan masing-masing teman-teman kelas. Jadi kayak, ya Wow. kan, Itu culture shock sih kan, untuk warga Sulawesi dan sekitarnya. ya kan, itu terlalu ramah menurutku. Nah, Ya, tidak bisa. ternyata masih ada Ya, ya. Maksudnya mungkin karena bedanya, ya beda aja sih kayaknya di sana dan di sininya aja. Jadi makanya kamu merasa itu menjadi culture culture shock. betul. Oke. Iya, terlalu ramah dosennya. Kayak terlalu baik. Saya tidak terbiasa. Terlalu apa? Terlalu baik. Oke oke. So, oke. Kita bakalan masuk di segmen selanjutnya nih kamu. Pengalaman selama S2-nya. Pernah tidak kamu merasa jenuh atau apa ya? Nyesal di tengah jalan tiba-tiba ketika S2 ini? Kayak em, jenuh aja tiba-tiba kayak nyesal kenapa ambil S2 dan karena sudah terlanjur nyemplung nih. Nah, gimana caranya kamu atasi perasaan tersebut? Atau nggak pernah sama sekali? Kalau soal jenuh sih sebenarnya sebenarnya tidak. Oh Soalnya iya. soalnya sejujurnya aku memang kuliah itu sangat-sangat kunantikan gitu. Menjadi mahasiswa itu sangat-sangat kunantikan karena privilege-nya gitu. Kayak Mm-mm. misalnya kalau kamu tidak sudah lulus, kalau kamu mau ikut kegiatan dan lain sebagainya tuh kayak sudah kurang privilege-nya jika kamu bukan mahasiswa. Jadi kayak pas aku Iya. dapat jadi mahasiswa lagi ya, aku manfaatkan sama privilege-ku. Kayak ikut volunteer lah, ikut ini, bla bla bla, dan lain sebagainya. Jadi kalau soal jenuh, sebenarnya tidak ada sih, karena mungkin ya dari segi tekanan tugas juga masih bisa aku handle, karena udah terlalu terlalu hektik sekali. Mm-mm. Iya, masih oke sih, masih oke. Masih oke. Berarti overall aman ya. Iya, aman-aman. Oke. Next deh. Kalau pengalaman yang paling berkesan selama S2-nya ini apa kamu? Ya, jujur ya, S2 itu kayak kayak gimana ya? Kamu bakal bakal lebih banyak kosongnya gitu. Oh iya. Kenapa? Iya, karena kuliahku tuh cuma semester satu 2 itu cuma 3 hari, dan semester sekarang itu cuma 2 hari. Aku kuliah Gimana Kamis gimana? Sabtu. Kuliahku itu cuma 2 hari semester ini, cuma hari Kamis sama Jumat. Bayangkan saja hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu kosong. Serius? Kok cuma 2 hari? Iya, ya, ya cuma begitu. Aku cuma punya 6 mata kuliah. Semester kemarin juga kayaknya 6 atau 7 ya. Oh. Oh. Iya kan? Terus Kalau terus. kamu lihat ya, kalau kamu lihat, kan aku sebelum
S2 ini kan aku juga huru hara dulu di Makassar itu ikut-ikut kegiatan kan. Terus ada kuliah orang yang magister, lagi sementara kuliah magister, tapi dia aktif juga ikut kegiatan ke sini ke sana. Dan ternyata memang iya, kalau magister itu sebenarnya kamu bakal banyak kosongnya. Jadi kayak kamu bisa sambi sesuatu, kayak misalnya Hmm. freelance lah, kerja Mm-mm. apalah gitu. Karena ibarat tahu ya, tapi menurutku kalau kamu cuma mau kuliah toh kalau S2 ya kayak cuma kuliah itu bakal mm, banyak waktu sih yang kamu buang. Misalnya kamu bisa eh, sambil apa gitu, kayak misalnya sambil Mm-mm. ikut kegiatan kah atau apa. Ya, Hmm. itu sih. Ya, Aku baru tahu sih itu. Oke, oke, oke. Nice sih. Berarti kalau kayak aku pelari dan S2 kayaknya bakalan cocok banget ya kamu ya. cocok banget. Apalagi kamu stres tugas kan, lari itu. Hmm. Oke, next question kamu. Kalau misalkan ini pertemanan, apakah pertemanan menurut kamu di lingkungan S1 dan S2 cukup berbeda atau sama aja? Pertemanan, aku sedikit ini sih, aku membandingkan juga sih Hmm. pertemananku dengan temanku yang di FEB sama prodi Mm-mm. lain. Oh. Jurusan sama, fakultas dengan fakultas sama tapi prodi yang berbeda. Mm-mm. Sebenarnya tergantung ya guys. Hmm. Kebetulan, BTW saya tuh satu kelas cuma 9 orang loh. Seriusan? Kebetulan, Oh, iya, kebetulan. Oke, oke. kebetulan. Mungkin kayak kebetulan setia pas itu. Angkatanku cuma 9 orang. Tapi angkatan di atasku itu dia ada sekitar 20-an lah. Gitu. Nah, kebetulan Oh. aku 9 orang gitu. Jadi kalau bilang soal pertemanan, tergantung. Mungkin ya karena saya cuma 9 orang di kelas, jadinya kayak gimana ya? Apalagi di kelasku itu kayak yang orang luar Jawa itu kayaknya cuma satu orang deh. Cuma satu orang dari NTT. Saya lupa di mana. Hmm. Dari NTT satu, terus saya dari Makassar. Oke. Dan kebetulan juga ya pas saya kuliah itu saya lumayan bisa komunikasi apa ya bisa semua komunikasi cuma yang saya bisa gimana ya, ajak komunikasi ya temanku yang ini meskipun sebenarnya orang ini tuh di atasku banget umurnya kayaknya Oh. umurnya 40 kayaknya orang tua lah Wow. guys aku beneran Oh. sama orang tua tapi Oh kan iya, iya. sedaerah jadi kayak ngerti gak sih nyambung bahasanya meskipun aku udah pakai bahasa Sulawesi ya tapi kayak ada bedanya Yep. karakter antar pulau itu gitu. Misalnya kalau kita pakai bahasa sesuatu atau logat cara bicara kita itu kayak sebenarnya itu kayak halus dan lain sebagainya tapi orang lain tersinggung misalnya. Kan itu Mm-mm. ada kemungkinan kan. Betul. Jadi itulah kenapa aku lebih nyambung sama sedaerahku. Nah, Mm-mm. yang lainnya ini kan dia rata-rata dari Malang, jadi Banyuwangi misalnya dan lain sebagainya. Jadinya kayak ini kebetulan teman kelasku ya, kebetulannya adalah mereka itu rata-rata domisili Jawa. Jadi otomatis habis kuliah ya mungkin kebanyakan kayak langsung pulang, langsung ini. Jadi kurang kurang chemistry-nya lah, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi senior di atasku itu kan dia ada 20-an. Terus dia itu lumayan general gitu loh. Ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, bla bla bla. Kayak cuma satu atau dua orang kayaknya dari Jawa. Jadinya mereka-mereka ini dia selalu bilang, ajak kita jalan dong, ajak kita jalan dong. Ditanya sama orang yang di Jawa itu kan. Ya, jadi mereka diajak jalan-jalan lah ke sini, ke sini, ke sini gitu. Tapi overall sebenarnya ya, sebenarnya seru-seru aja pertemanannya tuh Mm-mm. S2. Karena aku juga tanya temanku prodi kesehatan masyarakat, seru juga mereka. Soalnya memang ya jujur, sebelum saya masuk kuliah S2, sebelum saya ya daftar S2, itu pertemanan sih sebenarnya aku overthinking kan. Yep. Kenapa? Kayak apakah saya bisa nyambung? Kayak Mm. semisalnya ya, kan biasa S2 itu bisa dibilang mungkin bakal ada banyak yang bekerja atau bisa dibilang bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Bilang, Mm-mm. apakah saya sebagai Gen Z ini bisa bergaul dengan orang di atas saya gitu kan?
takut ini ya, maksudnya Betul. takut saya kurang ajar misalnya dan lain sebagainya, saya takut-takut begitu gitu. Hmm. Tapi ternyata nggak tahu ya, tapi ternyata orang-orang misalnya umurnya udah di atas-atas itu, mereka punya jiwa muda kok, kayak dia mau Oh. berbaur gitu. Hmm. Jadi kayak mereka menyesuaikan juga gitu, dan kita juga menyesuaikan. Jadi mungkin ya, mungkin karena kita sama-sama lanjut S2, sama-sama Hmm. belajar, jadi mungkin lagi soal ego-ego itu kayak nggak ada gitu. Jadi kayak kita ini sama-sama setara, sama-sama mau belajar Hmm. gitu. Wow, insight baru. Keren sih. Oke, em, kita masuk ke segmen selanjutnya nih kamu. Tentang manfaat Hai. dan dampaknya dari S2. Nah, kalau menurut kamu, apa sih kalau yang orang kira-kira, oh, apa kayak orang yang sering salah kira tentang S2 ini? Kayak bilang, contohnya, oh kamu jangan S2, baiknya kerja ada dulu. Nah, contoh itu satu. Kan banyak orang salah kira kan tentang S2 ini. Hmm. Dalam Hah? konteks apa tuh? Kayak gimana tuh? Nah, Kayak lebih baik kerja dulu deh. Atau lebih baik lebih ini kuliah dulu kepada, deh. kan sebelum Kak move terjun ke S2 pasti banyak banget kan komen bilang, oh kamu gak usah S2 nih, lebih baik kerja dulu nih, itu contohnya. Kan itu apa ya, orang yang sering salah kira ternyata S2 itu lebih kepada pengembangan diri, untuk mencari jati diri dan segala macam. Dan banyak banyak sekali alasan orang kenapa mau lanjut S2. Nah, orang yang sering salah-salah kira itu, overthinkingnya mereka itu kira-kira selain itu tadi contohnya apa aja yang Kak Move telah terima sebelumnya. Get it? Overthinking lainnya selain itu, Mm, terkait lanjut S2, apa ya? mm. Lupa lagi, aku nggak tahu. Oh iya, kayak misalkan, Oh, oh peluang kerjanya setelah S2 itu nggak banyak, maksudnya setara aja dengan S1. Oh kamu lebih baik kerja aja gini, atau lebih baik eh, S2 tapi ini begini-begini. iya, I see, I see, I see. Ya Oh sih, ya. kalau misalnya kayak banyak sekali suara-suara sumbang ya, bilang, nggak usah Mm-mm. lanjut S2, ngapain gitu. Nanti Hmm. ujung-ujungnya pas sudah S2, nganggur lagi No. misalnya, dan lain Hmm. sebagainya. Tapi aku tekankan sih, kayak, em, gimana ya, sebenarnya ya, masa sesudah kamu S1 itu adalah masa-masa hilang. Kamu bakal lost begitu. Quarter life crisis part berapa, aku nggak tahu itu. Iya. Ya, kayak, kenapa guys? Karena semisal kamu SD, kamu lulus SD langsung lanjut ke SMP, lanjut SMP, SMA, terus kuliah, kayak ada patternnya, kayak sudah ada alurnya gitu. Tapi Hmm. pas kamu sudah lulus S1, kamu udah, kayak dibilang kamu udah kayak lepas gitu. Kayak itu udah terbuka semua. Bagaimana kamu mau kerja kah atau mau Hmm. lanjut kuliah kah dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi adalah, meskipun kamu masih ragu dengan diri kamu sendiri, percayalah dengan dirimu sendiri gitu. Kenapa aku bilang percaya sama dirimu sendiri? Karena yang bisa tahu keinginanmu dan apa sebenarnya kamu mau itu adalah dirimu sendiri dibanding orang lain. Hmm. Memang orang lain tuh bakal banyak sekali bilang anggapan A, B, dan lain sebagainya. Atau misalnya kayak kayak ini loh, kayak misalnya dulu ada orang yang mau dapat pekerjaan A tapi dia tidak sampai, nah kamu mau didorong ke sana bilang, coba daftar ini dan lain sebagainya. Itu banyak sekali lah dorongan itu kalau misalnya Hmm. kamu sudah lulus S1. Tapi lagi-lagi guys, kayak kalau kamu mau pilih sesuatu, misalnya mau lanjut kuliah, kayak kamu harus mantapkan hatimu, tapi kalau sebisa mungkin dengarkan dirimu sendiri gitu dibanding orang lain. Karena kamu pasti udah tahu bilang, oh saya mau lanjut. Kayak misalnya ya, apa ya, buku apa ya? Kan kita kan udah boleh terlalu berekspektasi tinggi ya. Kayak kayak misalnya kita punya jalan, kayak oh saya lulus S2, saya punya prediksi saya bakal nanti kerja di sini dan Hmm. lain sebagainya. It's okay, tapi kayak
masih masih berikan berikan tempat hal yang bakal mungkin itu tidak akan tercapai misalnya dan Mm-mm. lain sebagainya. Karena apa nih? Sebenarnya fokusnya adalah proses yang kamu jalani gitu. Jadi kayak misalnya kamu mau lanjut S2, terus misalnya kalau pas mau S2 itu nganggur misalnya, ya tidak apa-apa gitu. Kenapa ya? Kayak ibaratnya orang itu selalu melihat hasil gak sih? Kayak Betul, kayak setuju. bagaimana ya Mam, menjelaskannya? Hmm. Aku nggak tahu kamu udah Paham. pas-pasnya begini atau tidak. Orang itu selalu dikasih buru-buru gitu. Kayak harus cepat-cepat punya kerja, cepat-cepat sukses, cepat-cepat ini, cepat-cepat itu, dan lain sebagainya. Padahal, guys, di usia 20-an, itu usia-usia kamu untuk mencari jati dirimu. Usia-usiamu untuk trial error. Usia-usiamu untuk salah salah ambil keputusan, salah ini, salah itu, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya saranku sih kayak tetap lakukan apapun yang mau kau lakukan. Misalnya kamu mau S2, lanjut saja S2. Kalaupun kalau sudah S2 itu kamu nganggur atau lain sebagainya, itu urusan belakangan gitu. Nggak usah dulu pikir terlalu jauh gitu. Pikir dulu apa yang di depanmu gitu. Itu sih kalau aku, Brian. Oke. Em, nah, sebelum kamu masuk S2 pasti kan ada ekspektasi yang diharapkan kan? Nah, apakah selama sesampai ini ekspektasi itu sudah berjalan lebih baik atau sesuai atau malah tidak atau malah jadi lebih tidak baik sama sekali? Aku bahkan lupa dengan ekspektasiku Oh. dulu. Iya, iya, aku lupa soalnya gimana ya, sebenarnya lanjut Hmm. S2 itu lanjut S2 ini ya jujur guys, lanjut S2 ini sebenarnya sebenarnya bisa dibilang titik balikku lagi gitu. Oh iya. Kenapa? Why? Soalnya soalnya aku Mm-mm. pertama kali ngerantau juga gitu. Jadi kayak 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 beda beda banget gitu. Pas dulu Iya. S1 kan aku mau apa dan lain sebagainya udah disediakan dan lain sebagainya. Nah, pas di sini aku betul-betul survive diriku sendiri. Dan menurutku itu titik balikku lagi. Kalau soal ekspektasi-ekspektasi, mungkin ya ada ekspektasiku tuh yang tidak terlaksana. Misalnya aku mau daftar beasiswa, ternyata tidak dapat. Tapi kayak di saat-saat seperti ini, aku bilang kayak, aku sudah berpikir begini sih, bilang kalau ada hal yang tidak berhasil capai ya udah ndak apa-apa gitu karena mungkin bukan takdirku itu ada yang hal yang lain dan lain sebagainya jadi aku lebih kalau ada hal yang tidak aku capai tuh aku udah damai dan tidak mau menyesal dan lain sebagainya karena aku pasti tahu bilang itu sudah hal yang terbaik dan lain sebagainya tapi tetap ada kok hal-hal yang bisa Kak capai Ki. Kayak misalnya, kenapa saya mau jadi mahasiswa lagi? Ya, supaya saya bisa ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Sebenarnya rasa syukurku juga sih. Sebenarnya banyak sekali kekecewaanku. Harus kalian tahu, banyak sekali kekecewaanku. Jujur, saya tuh mau sekali di Universitas Indonesia. Misalnya di UI. Dan itu sebenarnya saya sudah dapat. Oh Tapi saya iya. lepas. Iya, saya Why? lepas. Kan aku sudah dapat LOA kan. Terus saya tunda. Tahun selanjutnya 2024 UKT-nya naik, sangat naik. Awalnya kayaknya belasan juta ya. Pas 2024 itu langsung 20-an juta. Wow. Jadi kayak wow, ndak realistis ini. Saya tanpa beasiswa dan saya mau lanjut itu ndak realistis. Jadinya apa? Jadinya saya lepas. Ting, pas. Kecewa dong saya bilang. Lah, astaga. Masalahnya dua kali yang kuinginkan itu tertolak. Semisal pas ku S1, saya mau masuk Unhas, terus tidak jadi. Terus pas S2, saya mau masuk UI, terus tidak jadi. Tapi tapi kenapa pas ku ini ternyata saya ditakdirkan S2 di UNER, ternyata itu lebih baik gitu dibanding pilihanku itu gitu. Saya mau UI, tapi Tuhan mau UNER. Dan ternyata hal yang kuinginkan selama S1 itu terwujud di UNER. Kayak misalnya, dulu itu saya kesusahan untuk
pendanaan, ikut-ikut lomba, dan lain sebagainya karena tidak terfasilitasi lah. Nah, di UNER itu eh, bisa dibilang kalau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu didanai. Jadi kayak semisal aku pergi ke sana, ke situ, dan lain sebagainya, lumayan ada bantuan dari UNER gitu. Jadi kayak hal-hal yang ku inginkan itu ada di PTN ini yang sebenarnya tidak kuinginkan gitu. Jadi kayak misalnya kalau kalau ada ekspektasi-ekspektasi kalian dan tidak tercapai, it's okay gitu. Mungkin itu bukan bukan itu yang terbaik gitu. Ada yang terbaik gitu. Wow, keren sih. Oke, kamu kita masuk ke segmen yang terakhir nih. Yay. So, Betul. kita bakalan masuk di refleksi. Jadi kalau misalkan kamu bisa ngomong ke dirinya kamu sebelum masuk S2, apa yang bakalan kamu katakan kepada dirinya kamu sendiri? S2 ya. Hmm, apa ya? Mungkin lebih ke ini sih. Jangan terlalu keras dengan diri sendiri gitu. Eh, jangan terlalu selalu merasa bersalah jika tidak mencapai sesuatu hal gitu. Jujur ya, selama aku tuh S2 itu aku bilang kayak ada beberapa yang hal yang kuyakini dulu itu sudah ku kepas sedikit demi sedikit saat ku sudah S2 gitu. Nah, oh ternyata kan aku sebenarnya orang yang takut salah, takut gagal dan lain sebagainya. Kalau aku gagal itu pasti aku kayak menyalahkan diriku mati-matian gitu lah. Ih, kenapa sih nggak belajar lebih bagus lagi? Kenapa sih nggak fokus belajar bahasa Inggris gitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata kayak kayak it's okay gitu. It's okay kalau buat kak keputusan yang salah atau it's okay buat kak sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang bisa aku dapatkan. Karena pada akhirnya kalau intinya adalah kalau pada akhirnya tetap tetap saya tetap untuk jalan kayak meskipun terpatah-patahkan ke hal-hal yang kumaui, tapi sembari saya tetap berjalan itu nggak apa-apa gitu. Jadi kayak jangan terlalu keras sama diri sendiri dan jangan selalu menyalahkan diri sendiri gitu. Oke. Last question kamu, kalau ditanya lagi nih, kenapa harus S2? Jawaban singkatnya kamu apa nih? Kenapa harus S2? Hmm. Supaya kamu mendapatkan pelajaran hidup. Wow, deep sih itu. Deep banget. Oke, berakhir sudah sesi podcast kita. Yang bisa saya rangkumkan adalah sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya juga sebenarnya lost terhadap ini sih yang Kak Move sempat bilang tadi quarter life crisis. Apa sih yang akan saya lakukan setelah selesai satu? Dan saya coba mengumpulkan orang-orang yang memang sedang S2, selesai S2, dan it's including Kak Move itself. Jadi ya sepertinya pemikiranku sedikit terbuka tentang S2 ini nantinya, dan keputusan apapun nantinya yang akan aku buat, saya harap itu bisa berbaik berbaik sangka untuk diriku sendiri gitu. Jadi ya dalam podcast ini saya belajar banyak sih tentang kenapa harus S2. So ya, ada kata-kata terakhir dari kamu sebelum kita tutup? Dari aku sih kayak aku cuma bilang kalau kamu punya sesuatu hal yang ingin kamu kejar, kejar. Meskipun orang-orang lain itu banyak banget, pasti banyak banget bisikan bilang nggak bisa gitu. Soalnya aku melihat sampai saat ini temanku tuh ada yang masih berjuang untuk beasiswa, dia masih berjuang sampai sekarang dan ya aku bangga sama dia. Jadi bagi kalian yang mau berjuang untuk beasiswa atau mau berjuang ke luar negeri sekalipun, itu kalian tetap kejar gitu. Nggak usah dengar perkataan orang lain, ah itu nggak realistis dan lain sebagainya, tetap kejar. Kenapa? Karena sesuatu hal yang tidak kamu kejar itu akan selalu ada di hatimu dan itu akan menjadi penyesalan akhirnya. Wow, keren banget. So ya,
teman-teman dengarkan itu baik-baik gitu. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Murid yang bahagia. Pamit undur diri, saya Brian dan Aku mau Fliha. kalau teman-teman mau cari tentang Kak Move ini bisa di mana nih? Iya, bagi teman-teman yang mau berkoneksi dengan saya, kamu bisa coba follow IG ku ANIMFLHH. Aku juga sering buat konten edukasi. Siapa tahu kalian interest. Oke, jangan lupa di follow terus sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye 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 bye.